Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau nelisik lebih dalam nih bab 6 dari buku How to Expect the Unexpected karya Keith Yates. Judulnya pas banget, membaca yang tersirat. Iya, Kita bakal fokus ke gimana intuisi kita tuh sering banget nipu pas lihat pola atau hubungan. Terutama karena kita cenderung mikirnya lurus aja, linear gitu. hmm, Sumber kita dari bab itu langsung. Nah, tujuannya apa? Kita mau bantu Anda ngenalin kapan rasa, wah ini bener nih. Itu sebenarnya bisa salah, apalagi kalau udah berhadapan sama dunia nyata yang hubungannya seringnya nggak lurus. Yuk kita bedah bareng. iya. Dan ini penting banget loh, karena kecenderungan mikir linear ini udah kayak mendarah daging gitu di kita. Rasanya natural banget, karena kita sering lihat hubungan proporsional sehari-hari. Iya juga ya. Tapi justru di situ jebakannya. Dunia nyata tuh lebih sering belok-belok, nggak lurus. Yang menariknya, sesuatu yang rasanya familiar, intuitif, malah bisa bikin kita salah ambil keputusan. Contohnya ada tuh di buku kisah si Matt. Dia jual saham Tesla cepet banget tahun 2013. Oh, yang Tesla itu ya? Iya, dia lihat harga naik dari sekitar $23 ke $40 dalam 2 tahun. Lumayan sih, tapi kelihatannya stabil, agak linear gitu kan. Kelihatan datar ya grafiknya mungkin. Nah, jadi dia mikir, oke paling gini terus polanya, ya udah dijual deh. Terus gimana? Nggak lama harga sahamnya meroket hampir $200. Sekarang udah ribuan dolar per lembar. Wow, Pelajaran mahal banget itu. Soal bahaya asumsi linier buat sesuatu yang pertumbuhannya bisa meledak. iya bener. Analisisnya emang ke sana. Otak kita tuh nyaman banget sama hubungan sebab akibat yang lurus. Contoh gampang, kayak tukar mata uang. Kan biasanya proporsional, Betul, betul. atau itu, skala suhu Celcius sama Fahrenheit. Titik nolnya beda, tapi kenaikannya linear, lurus aja gitu kalau digambar. Nah, masalahnya, Kita pakai kacamata yang sama buat semuanya. nah, itu dia. Kita cenderung pakai kacamata linear ini buat lihat semua, termasuk yang jelas-jelas non-linear. Kayak harga saham tadi, itu kan bisa eksponensial. Atau hubungan kuadratik. Atau nanti kita bahas deh, hubungan timbal balik, kita sering banget berasumsi, laju perubahan yang sekarang nih bakal awet. Gitu. Coba deh Anda ingat-ingat sebentar. Pernah nggak sih Anda berasumsi kayak map tadi? Mungkin pas ngira-ngira kapan proyek kelar, cuma lihat progres minggu pertama. Mm-mm. Atau prediksi hasil investasi cuma dari tren beberapa bulan. Perasaan, wah trennya bakal lanjut, ini manusiawi banget. Tapi, ya itu, sering nggak akurat. Betul. Ini yang namanya bias linearitas. Naluri kita tuh langsung narik garis lurus aja dari data yang ada, padahal aslinya bisa jadi melengkung tajam. Oke, selain pertumbuhan yang bisa meledak, ada lagi nih jenis hubungan nonlinear yang sering bikin kita salah hitung. Namanya hubungan timbal balik. Ini benar-benar menantang intuisi kita soal persentase. Nah, ini seru nih. Contohnya gini, kalau investasi Anda turun 10%, buat balik modal, Anda butuh untung lebih dari 11%. Lebih ya, bukan pas 10%. Bukan, justru lebih. Kalau turunnya sampai 50%, wah, Anda butuh untung 100%. Artinya nilainya harus 2 kali lipat, cuma buat balik ke titik awal. Waduh, ini yang sering nggak kepikiran. Iya kan? Sering banget ini kejadian di pasar saham. Buku ini nyontohin indeks Nasdaq pas pecahnya gelembung.com. Antara 95 sampai 2000 itu kan naiknya gila-gilaan, 400% lebih. Wow, 400%. Tapi abis itu, turun sekitar 70% aja, itu udah cukup buat nyapu bersih hampir semua keuntungan yang kelihatannya fantastis tadi. Jadi hilang gitu aja ya? Iya, grafik di buku itu nunjukin banget betapa curam turunnya, ngapus kenaikan yang tadinya kayak luar biasa. Jadi persentase naik sama turun tuh dampaknya bener-bener nggak simetris. Sama sekali. Oke. Ini agak melawan intuisi ya. Terus, ada contoh lain nggak di buku soal timbal balik ini yang lebih sehari-hari mungkin? Ada. Ini soal upgrade koneksi internet. Pernah nggak sih Anda mikir mana yang lebih bagus? Upgrade dari 200 GB per second ke 500 GB per second atau dari 100 GB per second ke 200 GB per second? Kalau yang awalnya aja kayaknya yang pertama dong. Kan naiknya 300 Gbps dibanding yang kedua cuma naik 100 Gbps. Jauh banget bedanya. Nah, intuisi kita bilangnya gitu kan? Kenaikan 300 Gbps opsi A kelihatan jauh lebih mantap daripada 100 Gbps opsi B. Tapi, Tapi, ada tapinya nih. ada tapinya. Karena hubungan antara waktu download sama kecepatan internet itu timbal balik.
Waktu itu 1 dibagi kecepatan. Oh, jadi nggak lurus hubungannya? Betul. Coba pakai angka simpel aja dari contoh di buku. Misal download file gede. Di kantor A, 200 ke 500 Gbps, waktu download mungkin turun dari, katakanlah, 30 menit jadi 12 menit, hemat 18 menit. Oke, lumayan 18 menit. Tapi di kantor B, 100 ke 200 Gbps, waktu download berkurang dari 60 menit jadi 30 menit, hematnya 30 menit. Loh, kok bisa hematnya lebih banyak yang B, padahal naiknya cuma 100 Gbps? Nah, ini dia intinya. Meskipun kenaikan kecepatan absolut di A, 300 Gbph, 3 kali lipat dibanding B, 100 Gbph, pengurangan waktu nunggunya justru lebih gede di B. Wah, gimana tuh logikanya? Karena menggandakan kecepatan yang rendah dari 100 ke 200, itu punya dampak persentase pengurangan waktu yang jauh lebih besar daripada meningkatkan kecepatan yang udah tinggi dari 200 ke 500. Oh, jadi makin cepet, nambah kecepatan segitu efeknya ke waktu nggak sebesar kalau dari lambat ya? Persis. Jadi yang penting bukan cuma berapa Gbph naiknya, tapi dari level mana naiknya. Peningkatan relatif di kecepatan rendah itu seringkali lebih berasa, lebih berharga. Wah, ini benar-benar baru tahu sih. Jadi fokus ke angka absolutnya aja bisa ngecoh banget ya? Tepat. Dan ini bisa dimanfaatin loh. Misalnya ada lembaga keuangan ngelaporin kinerja investasi. Mereka bisa aja bilang rata-rata return 2 tahun itu 0%. Kedengerannya impas kan? Gimana hasilnya? Uang $100 jadi $150 di tahun pertama. Terus tahun kedua, rugi 50% dari $150. Hilang $75. Jadi sisa $75 dong. Nah, sisanya tinggal $75. Itu artinya rugi 25%, bukan impas. astaga, jauh banget ya dari impas. Makanya, ngerti sifat timbal balik ini krusial banget, biar kita nggak gampang dikibulin sama cara data disajikan. Oke. Selain timbal balik, kita juga sering banget gagal paham skala pertumbuhan eksponensial ya. Contoh paling gres ya, pas awal pandemi COVID-19 itu, Iya, itu contoh yang ngena banget. di Inggris misalnya, Maret 2020 itu, banyak yang lihat angka kematian harian di Italia, terus mikir, kita masih aman lah, masih ada waktu beberapa minggu, ngerasa kayak 4 minggu di belakang Italia. Padahal kenyataannya, karena virus nyebar secara eksponensial, artinya laju pertumbuhannya sendiri makin cepat. Inggris malah nyalip angka kematian harian Italia cuma dalam 12 hari. 12 hari? Bukan 4 minggu, Bukan? cuma 12 hari. Kesalahan prediksi kecepatan pertumbuhan eksponensial ini, ya ampun konsekuensinya serius banget dalam penanganan pandemi. Dan ini nggak cuma soal pandemi aja kan? Sama sekali bukan. Ada studi menarik tuh dari Levy sama Tassoff tahun 2016. Mereka nemuin kalau orang secara umum emang punya bias meremehkan pertumbuhan eksponensial. Exponential growth bias. Ini berlaku bahkan buat hal yang kita anggap familiar, kayak bunga majemuk. Akibatnya, banyak orang kesulitan ngitung berapa nilai tabungan mereka nanti atau segimana utang kartu kredit bisa bengkak. Jadi ngaruh ke keputusan finansial ya? Banget. Kayak nabung buat pensiun gitu. Yang lebih bikin khawatir, studi itu juga nemu. Orang yang paling nggak akurat nebak pertumbuhan eksponensial, seringnya malah yang paling pede sama jawabannya. Waduh, double masalah dong. Iya, fenomena ini juga kelihatan dalam persepsi risiko pandemi. Orang yang lebih paham skala pertumbuhan eksponensial cenderung lebih patuh sama prokes. Oke, jadi udah kelihatan nih gimana asumsi lurus bisa keliru buat pertumbuhan yang meledak-ledak atau hubungan persentase yang kebalik. Tapi ada lagi nih jebakan intuisi lain yang seru muncul pas kita ngomongin soal ukuran. Ini ada hubungannya sama hukum pangkat 3 atau square cube law. Nah, ini juga penting. Konsep dasarnya sebetulnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Gini, kalau sebuah objek ukurannya digedein, luas permukaannya nambah sebanding sama kuadrat, pangkat 2, dari faktor pembesarannya. Oke, luas itu pangkat 2. Tapi volumenya dan juga masanya kalau bahannya sama, itu nambahnya sebanding sama kubik, pangkat 3. Volume pangkat 3. Iya. Jadi volume sama massa nambahnya jauh lebih cepat daripada luas permukaan pas ukuran membesar. Jadi nggak seimbang ya pertambahannya. Betul. Contoh klasik yang sering dipakai tuh soal jatuh dari ketinggian. Kenapa semut bisa jatuh dari gedung tinggi terus santai aja, sementara manusia atau kuda, kayak kata biolog J.B.S. Haldane, kalau jatuh dari ketinggian yang sama bisa fatal.
Iya, penasaran juga tuh, kenapa ya? Ya, karena hukum pangkat 3 tadi. Semut kan kecil tuh. Rasio antara luas permukaan badannya sama volumenya atau masanya itu gede banget. Oh, luas permukaannya relatif besar ya dibanding beratnya. Nah, luas permukaan ini yang nangkep hambatan udara pas jatuh. Karena hambatannya relatif gede dibanding beratnya, kecepatan jatuh maksimum semut, kecepatan terminalnya, itu rendah banget. Jadi jatuhnya pelan gitu. Betul. Sebaliknya, manusia atau kuda, volume sama masanya jauh lebih gede dibanding luas permukaannya. Rasionya kecil. Akibatnya, hambatan udara relatif kecil dibanding beratnya. Kecepatan terminal kita tinggi, makanya benturan sama tanah jadi bahaya. Jadi orang yang selamat jatuh dari pesawat itu beruntung banget ya? Biasanya karena faktor lain, kayak mendarat di tempat yang empuk, misalnya hutan lebat yang bisa nyerap benturan. Keberuntungan ekstra. Oke, terus contoh lain yang dekat sama kita itu BMI, Indeks Massa Tubuh. Rumus standarnya kan berat badan dibagi kuadrat tinggi badan. Betul, tapi kalau kita pikirin pakai hukum pangkat 3 tadi, massa kita itu kan lebih mirip volume ya, hubungannya pangkat 3 sama dimensi linear kita kayak tinggi. Iya, massa kan isi, volume. Sementara rumusnya cuma dibagi tinggi pangkat 2. Akibatnya, orang yang secara proporsional lebih tinggi cenderung dapat skor BMI lebih tinggi, kayak dihukum gitu. Padahal mungkin nggak lebih gemuk secara proporsi, Oh, jadi rumusnya agak kurang pas ya secara fisika? bisa dibilang gitu. Makanya matematikawan Nick Trevethan sempat nyaranin pembaginya harusnya tinggi pangkat 2,5, bukan pangkat 2 biar lebih adil. Ini ada hubungannya nggak sama kasus Robert Wadlow, orang tertinggi di dunia itu? Tepat sekali. Waduh, sebetulnya tinggi banget, tapi sebetulnya kurus. Tapi kalau dihitung pakai rumus BMI standar, dia masuk kategori overweight. Kasian juga ya. Ukurannya yang ekstrim itu juga bawa banyak masalah kesehatan yang berkaitan sama skala. Kakinya sering mati rasa, butuh penyangga kaki khusus, dan akhirnya meninggal muda karena infeksi dari lecet akibat penyangga itu. Ini nunjukin banget gimana penskalaan ukuran tubuh tuh ada batasan biologisnya. Hukum ini berlaku juga dong di dunia engineering. Kayak itu, tank super besar impian Hitler. Oh dia, contoh tank Panzer 8 Maus dari buku ini bagus banget. Hitler kan pengen banget tank raksasa yang gak terkalahkan. Masalahnya, Kena hukum pangkat 3 juga. kena banget. Pas ukuran tank digedein, beratnya yang sebanding volume pangkat 3 melonjak drastis. Jadi sekitar 3 kali lipat tank Tiger yang udah gede. Tapi luas penampang rantai rodanya yang nopang berat itu di tanah, itu kan sebanding pangkat 2. Gak nambah secepat beratnya. Akibatnya, jadi berat banget napaknya. Persis. Tekanan ke tanah jadi luar biasa gede. Tank ini butuh mesin super besar yang makan tempat banget. Jalannya lambat banget. Rantai rodanya harus super lebar. Tapi tetap aja gampang amblas atau ngerusak jalan. Suspensi sering rusak. Terus terlalu berat buat kebanyakan jembatan waktu itu. Jadi nggak praktis sama sekali ya. Akhirnya, cuma 2 prototipe dibuat dan nggak pernah dipakai tempur. Ambisi besar mentok sama hukum fisika dasar. Jadi intinya hukum pangkat 3 ini ngejelasin batasan skala di mana-mana ya, mulai dari serangga sampai tank. Benar, ini ngejelasin kenapa nggak ada serangga segede gajah. Rangka luarnya nggak akan kuat nahan beratnya sendiri. Atau kenapa gedung pencakar langit butuh desain struktural yang fundamental beda dari rumah biasa. Kita nggak bisa asal gedein atau kecilin sesuatu tanpa ngubah properti dasarnya soal kekuatan, berat, sama cara kerjanya. Skala itu nggak cuma angka, tapi ngubah segalanya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih penelaahan kita dari bab 6 ini, jelas banget kita sering kejebak sama intuisi linear kita. Padahal dunia ini penuh banget sama pola non-linear. Iya, sering banget kita lupa. Entah itu pertumbuhan eksponensial yang ngagetin, hubungan timbal balik yang melawan logika persentase, atau konsekuensi hukum pangkat 3 pas ukuran berubah. Contoh-contoh tadi, saham Tesla, upgrade internet, kecepatan sebar pandemi, batasan ukuran tubuh, sampai tank raksasa yang gagal. Semuanya nunjukin itu ya. Semuanya nunjukin betapa pentingnya kita membaca yang tersirat. Ngerti bentuk hubungan yang sebenarnya, biar nggak salah langkah. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Pesan utamanya. Hati-hati sama asumsi linear Anda. Selalu pertanyakan itu.
Tepat sekali. Ngenalin bias-bias ini, bias linearitas, remehin eksponensial, salah paham soal timbal balik, atau ngabain hukum pangkat 3, ini bukan cuma soal jadi pinter matematika aja. Bukan sekedar teori ya. Bukan. Ini dampaknya nyata banget ke keputusan finansial kita, kesehatan masyarakat, bahkan ke sukses enggaknya proyek-proyek rekayasa besar. Kesadaran itu langkah pertama. Dengan tahu kita punya kecenderungan alami mikir lurus, kita bisa mulai lebih kritis. Jadi lebih waspada gitu ya. Iya, bertanya, ini beneran linier nggak sih? Atau ada pola lain yang main di baliknya? Kalau kita lihat gambaran besarnya, kemampuan buat lihat melampaui garis lurus ini jadi kunci buat menavigasi kompleksitas dunia modern dengan lebih bijak. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan nih buat direnungkan. Coba deh pikirkan, ada nggak sih area dalam hidup atau pekerjaan Anda sekarang di mana Anda mungkin tanpa sadar nerapin asumsi linier ke situasi yang sebenarnya non-linier? Refleksi yang bagus tuh. Misalnya pas bikin target, ngelola sumber daya, atau bahkan dalam hubungan personal. Kira-kira apa dampaknya sejauh ini? Dan adakah cara pandang atau pendekatan baru yang bisa Anda coba setelah dengar pembahasan kita kali ini? Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelaahan mendalam kami kali ini. Semoga ada aha momennya ya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.